menekankan di pelatihan karena dasar untuk mengirim pekerja migran itu kan dari pelatihan ya. Pelatihan itu kalau memang tidak kompetitif ya, ya pasti mutu kualitas pekerja migran kita ya di bawah standar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Video ini adalah audiensi pengurus Serikat Peduli Migran Indonesia Perisai Pancasila atau SPMI PP dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Bapak Mukhtaruddin. Mari kita simak suasana audiensi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Kalau kali ini saya meyakini bahwa antara SPMI dengan KP2MI memiliki visi dan misi yang sama. Yang membedakan hanya statusnya saja, bahwa status kita adalah lembaga kemasyarakatan atau sosial, sedangkan teman-teman yang memang menjadi mandat daripada regulasi itu sendiri. Bahwa bicara perlindungan ini memang sangat rumit karena tahapannya mulai dari pramasa dan purna. Kami juga melihat beberapa perkembangan sejak era kementerian perubahan dari PP2MI menuju ke kementerian. Salah satunya adalah program Desa Emas. Kami mengapresiasi program desa tersebut karena ini merupakan wujud daripada perbaikan yang sebelumnya adalah desmigratif. Kalau dulu namanya desa migratif, desa migran produktif. Kalau sekarang desa migran emas, hanya yang membedakan adalah aktornya. Kalau dulu aktornya adalah di luar struktur pemerintah desa, kalau migran emas, aktornya adalah pemerintahan desa itu sendiri. Nah, di sini kita sebagai masyarakat sipil tentu sesuai dengan tupoksinya sebagai penyeimbang, sebagai kontrol sosial, bagaimana kemudian pemerintah desa itu tanpa program tersebut juga sejatinya di dalam Undang-Undang Nomor 18/2017 memiliki peran tersebut. Kemarin kita sudah kirim entry point-nya Pak ya, bisa mungkin ditampilkan di slide beberapa peran dari pemerintah desa yang tertuang dalam pasal yang ada di Undang-Undang 18/2017. Kemudian kami juga melihat perkembangan positif kemarin KP2MI datang ke Kementerian Imigrasi untuk open data. Itu langkah yang persuasif, bagus sekali karena memang imigrasi jadi pintu masuk. Kalau bahasa pemerintah itu di saat di tengah. Kalau dulunya kan tadi desa, pintu masuknya desa, tengahnya imigrasi, hilirnya ada di luar negeri. Bagaimana kemudian data yang ada, baik data Cisco maupun data imigrasi ini bisa terintegrasi satu sama lain dengan sistem-sistem yang ada di kementerian, baik itu Kementerian Tenaga Kerja dengan sistem siap kerjanya maupun aplikasi-aplikasi atau sistem yang ada di Kementerian Luar Negeri yaitu Peduli WNI. Bagaimana semua itu bisa terintegrasi satu sama lain dari hulu sampai hilirnya gitu. Tentu kita juga menginginkan pemerintah desa ke depan bisa menginput data, bukan hanya sebatas diseminasi informasi saja, tapi bagaimana desa juga bisa menginput data warganya yang akan berangkat sampai input data warga yang pulang. Supaya pemerintah ini baik di level desa, kabupaten, sampai nasional programnya tersalurkan dan tepat sasaran. Karena sebelumnya banyak sekali program-program yang kurang tepat sasaran. Izin kami tidak akan menyalahkan siapapun bahwa persoalan pekerja migran adalah persoalan yang besar, persoalan kita bersama. Kemudian yang berikutnya, bahwa kami juga melihat beberapa statement Pak Menteri di beberapa media, dan saya sepakat bahwa pelatihan dan pendidikan menjadi kunci utama calon pekerja migran itu memiliki kualifikasi atau sertifikasi kompetensi. Nah, pertanyaan dari kami bahwa
sejauh mana itu akan kita lakukan, mengingat dan menimbang balai latihan kerja kita yang ada di beberapa daerah, baik secara fasilitas maupun sumber daya manusianya itu perlu kita benahi. BLK-nya perlu kita revitalisasi, baik dari fasilitasnya sampai dengan sumber daya manusianya. Yang berikutnya perlu diketahui juga bahwa di dalam kompetensi tertentu hari ini tidak semua teman-teman lembaga pendidikan itu melakukan atau menjalankan apa yang ada di dalam unit kompetensi tersebut. Sebagai contoh misalkan standar kompetensi SKNI untuk kompetensi housemaid itu ada 21 unit kompetensi. Namun pelaksanaannya hari ini baru sebatas sekitar 14 unit kompetensi. Nah, bagaimana sisanya itu? Sisa daripada unit kompetensi itu sendiri. Maka kami SPMI konsen pada itu, Pak Menteri, Pak izin, kita kebetulan di SPMI ada memiliki SDM sumber daya manusia yang bersertifikasi kompetensi sebagai instruktur yang memiliki lisensi BNSP. Maka kita sangat betul memahami persoalan pelatihan vokasi. Nah, pelatihan ini juga kita tentu dibagi dengan beberapa sektor. Kalau bicara TKI kan ada sektor darat dan sektor laut. Nah, hari ini persoalannya adalah yang spesifik adalah persoalan sektor laut, izin Pak Menteri, bahwa dualisme yang dulu harusnya akan selesai dengan hadirnya Undang-Undang 18 itu, kemudian dengan adanya peraturan pemerintah PP nomor 22 tahun 2022 terkait dengan pelindungan awak kapal niaga. Itu mestinya sudah clear bahwa di mana SIUPAK yang ada beralih pada SIUP P3MI. Namun faktanya sampai dengan hari ini SIUPAK masih bekerja, masih menjalankan operasionalnya. Ini menjadi PR kita semua bahwa siapapun mereka, apapun status mereka, harus tunduk pada ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian bicara pelatihan yang lainnya, bahwa saya sepakat semua calon TKI itu memiliki sertifikasi kompetensi. Sebagai contoh, calon G2G Korea yang mereka mau mendaftarkan, sampai hari ini pun kami juga belum melihat syarat mendaftar calon TKI ini mengikuti ujian topik harus memiliki sertifikat kompetensi. Ini belum ada saya lihat. Calon PPM ini hanya sebatas memiliki bekal kemampuan bahasa, yang kemudian ketika mereka lulus mereka dikeluarkan sertifikat atau uji kelulusan oleh KP2MI, kan seperti itu. Sebetulnya kalau kita mengikuti statement atau setuju dengan statement Menteri bahwa standar atau sertifikasi kompetensi seseorang itu bisa dibuktikan dari sertifikat kompetensi itu menjadi SNI-nya bahwa orang memiliki standar kompetensi. Bicara G2G kan tadi ada manufaktur, ada fishing, ya kan. Maka manufaktur ini lebih luas lagi di dalamnya, ada kelistrikan, ya kan, ada perbaikan hasil dan semua ini manufaktur luas. Apa yang harus kita lakukan ke depan? SPMI siap untuk berkolaborasi. Yang berikutnya bahwa perlu kita sampaikan, Pak Menteri izin, bahwa SKKNI kita hari ini belum di-upgrade. Ya. Yang berikutnya perlu juga kita melakukan pengawasan lembaga-lembaga pelatihan itu. Apakah mereka melakukan standar kompetensi itu? SKKNI ini ada, misalkan untuk sektor. Betul. Itu harus di-upgrade. Bagaimana mereka, apakah mereka punya standar mutu? Itu penting. Maka pentingnya pengawasan. Kalau dulu di Naker itu ada bidang lakas yang membidangi. Maka dengan peralihan dari B2 BP2MI ke kementerian, tentu itu akan mengambil alih peran pengawasan daripada lembaga tersebut. Penting setiap lembaga pelatihan itu memiliki jaminan standarisasi mutu. Dan yang berikutnya juga di dalam kegiatan OPP. OPP itu orientasi pemberangkatan. Izin bahwa itu juga perlu diupdate, bahwa keinginan presiden kita, pekerja migran juga menjadi keduta bangsa.
bagaimana pekerja migran bisa mewakili Indonesia di luar negeri sana, maka penting memasukkan pelatihan atau pemahaman terkait dengan kewarganegaraan atau kebangsaan atau kepancasilaan. Pemahaman-pemahaman itu kita juga bisa masuk di dalamnya. Bagaimana kemudian SPMI memberikan pelatihan, penyuluhan terkait dengan kecintaan terhadap bangsa dan negara. Dimanapun dia berada, dia tetap cinta tanah airnya. Dimanapun dia berada, dia tetap menjadi duta bangsa kita. Jangan sampai kemudian di beberapa kasus ada TKI yang masuk dalam jaringan-jaringan ISIS. Tentu kita tahu beberapa media kemarin mengeluarkan itu. Kemudian dari sisi yang lainnya, izin Pak Menteri, ini tadi beberapa rangkaian kegiatan-kegiatan yang pernah kita sepakati di era BP2M itu dulu melakukan kajian dan penelitian, yang mana hasilnya di waktu itu saya lihat, saya baca 80% persoalan pekerja migran ada di dalam negeri sendiri. Ketika kita mampu melakukan pembenahan 80% dari persoalan itu, maka benang kusut sederhana kita bisa mengurai di dalam negeri sendiri. Tadi mulai dari informasi yang didapat dari desa, bagaimana calon itu, kemudian verifikasi juga dokumen dan sebagainya, kemudian medikal juga, kemudian pelatihan, dan semuanya itu bisa dilakukan di daerahnya masing-masing sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 18. Kemudian kita beralih pada masa penempatan, izin Pak Menteri, bahwa kami memahami beberapa hotline yang ada di beberapa perwakilan juga sudah tersedia. Namun terkadang hotline itu tidak dijawab atau tidak direspon kurang baik. Ini menjadi PR bagaimana kemudian seiring dengan perubahan BP2M itu kementerian meningkatkan jumlah atas ketenaga kerjaan di setiap perwakilan kita. Karena letak geografis yang jauh-jauhan, kalau di Timur Tengah, apalagi di Hong Kong, ini luar biasa. Apalagi ada namanya kalau di Hong Kong itu Macau. Tidak dipungkiri banyak sekali pekerja kita yang ada di Macau. Tahun 2018 saya berkunjung ke Hong Kong. Kebetulan kami punya shelter. Saya saat itu masih aktif di Domain Duafa Republika di Hong Kong punya shelter. Ini shelter ini menjadi kebutuhan prioritas pekerja migran kita di luar negeri. Selain daripada shelter yang dimiliki oleh KJRI hari ini, jumlahnya tidak mampu mencukupi pekerja migran yang bermasalah. Maka wajar banyak pekerja migran kita, kalau istilahnya ada di rumah putih, ada penampungan di Timur Tengah, atau di Eropa juga ada banyak sekali pekerja-pekerja kita yang unprosedural, di Polandia, di Amerika, semua negara penempatan, baik Asia Pasifik, Timur Tengah, Eropa, masih terdapat pekerja migran non prosedural. Nah, ini menjadi PR kita, bagaimana ke depan yang non prosedural itu bisa kita proseduralkan. Mekanismenya seperti apa? Maka kita sebagai masyarakat sipil pengen mendorong kementerian dalam hal ini bagaimana melakukan program-program pemutihan seperti yang sebelumnya kita lihat di Malaysia. Karena kebutuhan pekerja migran di sana itu ada yang pengen memperpanjang paspor, ada yang belum punya paspor ingin punya paspor kayak di Malaysia, ada yang ingin pulang, ada yang ingin bekerja kembali, yang mana keinginan mereka semua harus kita tampung, harus kita fasilitasi. Nah, tentu semua bisa terlaksana atas peran berbagai pihak, bukan hanya kementerian saja, tapi juga kami selaku civil society juga bisa berperan di situ di dalamnya. Tinggal bagaimana dari kementerian itu membuat pola atau skema kerjasama dengan CSO atau serikatnya itu seperti apa, entah dalam bentuk Permenpa, entah dalam bentuk Kepmenka, bagaimana pola-pola kerjasama dengan CSO itu bisa dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Karena kita tanpa dibayar pun oleh negara, kita tetap bekerja. Nah, artinya dengan senang hati, kalau kami nanti dilibatkan dalam setiap tahapan-tahapannya, itu akan menjadi suatu kebanggaan bagi kami ikut turut serta berkontribusi demi kemajuan dan perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Kemudian terkait dengan negara-negara lainnya yang ada di dalam
atau yang ada pada saat mereka bekerja. Ini menjadi persoalan yang perlu kita cermati. Setiap negara berbeda kasusnya, berbeda persoalannya. Kalau di Korea, ya program G2G sendiri, kemarin saya lihat di pemberitaan ramai terkait dengan sistem roster yang numpuk dan sebagainya. Ini menjadi persoalan. Bagaimana kota yang seharusnya, misalkan ada kebutuhan kota sekian, maka semestinya roster itu bisa menjawab kebutuhan itu. Ini kan berarti ada persoalan-persoalan. Kemarin saya sempat sering juga diskusi dengan Pak Dirjen, Pak Anas Teruhanan, bahwa sebetulnya peran pekerja migran di Indonesia yang ada di Korea itu juga sangat dibutuhkan. Teman-teman Korea, teman-teman user Korea itu kadang kalau ada yang merekomendasikan, mereka akan tertarik. Kenapa? Ada yang meyakinkan. Kenapa? Ada yang meyakinkan karena teman-teman user juga tahu bahwa ini tidak memiliki sertifikat kompetensi. Teman-teman yang lulus itu hanya sebatas kemampuan bahasa, maka perlu ada yang meyakinkan, dan itu sudah kita lakukan di beberapa daerah. Teman-teman yang sekiranya kenal dengan teman yang belum berangkat untuk merekomendasikan ke masing-masing user yang ada di Korea, dan itu cukup efektif, Pak Menteri. Mungkin itu nanti bisa kita cari polanya seperti apa untuk di Korea Selatan. Berbeda lagi dengan penempatan yang ada di Polandia, Eropa atau Taiwan. Semua persoalan ini berbeda-beda, yang mana pada prinsipnya bahwa negara harus hadir dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri dengan statusnya mereka sebagai warga negara Indonesia. Apapun statusnya, baik yang prosedural maupun prosedural, mereka adalah warga Indonesia yang harus dilindungi. Kemudian kita beralih pada saat pra atau pasca penempatan setelah mereka. Beberapa kegiatan atau program-program KP2M ini pun saya lihat ada sekali banyak program pemberdayaan untuk purna migran. Namun program-program itu juga harus diimbangi dengan coaching dan mentoringnya, Pak Menteri. Saya melihat setelah melakukan pelatihan selesai begitu saja. Tidak ada coaching dan mentoring yang dilakukan oleh pihak-pihak pemerintah. Ketika saya paham dulu keterbatasan anggaran, tapi paling tidak bagaimana menghubungkan program-program KP2M ini ke pemerintahan daerah, kayak program Desa Migran Emas. Kalau tidak ada anggaran dari Pemda setempat, saya yakin 100% tidak akan jalan. Kalau mereka hanya mengandalkan basisnya adalah proyek dari pusat, sementara proyeknya terbatas anggarannya, saya yakin juga tidak akan jalan. Maka penting juga di situ bagaimana kita mengingatkan peran pemerintah daerah sebagaimana mandatori daripada Undang-Undang 18 tahun 2017 yang sangat jelas menjelaskan tupoksi daripada pemerintah desa dan juga pemerintah daerah. Termasuk pelatihan, di mana pemerintah daerah juga sebagai pelaksana, juga sebagai penganggaran. Dan sampai hari ini, izin Pak Menteri, belum ada satupun daerah yang menganggarkan biaya-biaya untuk pelatihan. Maka untuk mewujudkan cita-cita luhur Pak Menteri, yaitu pelatihan vokasi sebagai bekal pelindungan dan sebagai wujud nyata hadirnya negara, maka penting sekali mendorong pemerintah daerah untuk bisa tunduk patuh dan taat terhadap Undang-Undang 18 2017. Yang telah banyak menyampaikan masukan dan informasi terkait dengan masalah pekerja migran Indonesia dari hulu, tengah, sampai hilir. Jadi ternyata teman-teman ini sangat menguasai, dari hulunya juga paham, tengahnya juga paham, hilirnya pun paham. Nah, kalau ada mitra ataupun partner kami seperti ini, ya kita lebih nyambung untuk melakukan perbaikan-perbaikan tentang pekerja migran Indonesia. Ya. Prinsipnya bahwa antara KP2MI dengan SPMI PP ini sudah satu visi, ya, satu misi dalam konteks pemberdayaan, dalam konteks secara integrasi dalam membuat ekosistem PMI.
mulai dari hulu, tengah, bahkan hilirnya. Nah, oleh karena itu tentu nanti kita sudah satu misi, ya maka kalau operasi itu sudah bisa kita lakukan. Ya, satu. Yang kedua, nanti kalau ada terkait teknis ya Pak Dirjen dengan Pak Guntur silakan langsung direspon ya. Saya secara umum saja. Yang kedua bahwa sejak terbentuknya Kementerian KP2MI garis miring BP2MI, jadi rupanya ini melekat dua-duanya ini. Bahwa audiensi tadi telah diterima oleh pihak kementerian dan ketemu langsung dengan Pak Menteri Dr. Andes Haji Muhtarudin. Apresiasi yang luar biasa untuk beliau. Pada prinsipnya kita sama, memiliki visi dan misi yang sama kaitan dengan pelindungan pekerja migran Indonesia dari hulu sampai hilir. Dan beberapa kesepakatan di dalam audiensi juga kita telah tercapai. Salah satu diantaranya itu bagaimana kemudian kita memberikan atau turut serta dalam berkontribusi. Poin pertama, bagaimana kemudian kita diminta ikut terlibat dalam SPMI, diminta dalam perumusan materi untuk pelatihan vokasi. Selain itu juga kita diminta untuk terlibat dalam instruktur di kegiatan OPP. Terus kemudian di dalam perlindungan juga kita diminta terlibatannya baik dari hulu sampai dengan hilir. Kita akan dilibatkan dalam program-program yang hari ini pemerintah sudah berjalan. Ya, intinya kita welcome dan SPMI sebagai CSO, Civil Society Organization, turut berkontribusi untuk bangsa dan negara. Kita ini kan sebagai apa ya istilahnya mitra ya, sebagai CSO bagaimana kemudian kita terus berkontribusi terus serta dalam hal perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia gitu. Fungsi kita kontrol, maka pada kesempatan audiensi hari ini dengan Pak Menteri kita sesuai dengan tupoksinya kontrol kebijakan. Tentu kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan maupun kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan ke depan nanti. Nah, seperti apa? Kita sudah memberikan masukan cukup banyak dari hulu sampai hilir kita berikan masukan. Dan beliau jelas secara tegas gamblang pada prinsipnya kita memiliki visi dan misi yang sama. Maka kenapa tidak untuk bekerja sama dengan Serikat Peduli Migran Indonesia Perisai Pancasila. Terus permintaan Pak Menteri apa pada SPMI? Jelas kita tadi diminta untuk memberikan tertulisnya apa yang sudah kita sampaikan tadi secara lisan, tertulisnya masukan-masukannya secara teknisnya yang mana nanti kita akan koordinasi dengan Pak Dirjen Penempatan maupun Dirjen Perlindungan untuk follow up atau tindak lanjut daripada audiensi ini. Jadi audiensi ini tidak hanya sebatas seremonial saja, tapi menjadi awal komitmen yang terbangun dari SPMI dengan KP2MI dalam hal ini. Jadi kami beberapa poin yang perlu kami tambahkan, mungkin program-program pemerintah yang beberapa tidak tersentuh, itu yang kami masukkan agar kiranya itu dijalankan ya, atau diimplementasikan. Dan alhamdulillah tadi diterima ya oleh Pak Menteri, dia minta agar secara tertulisnya tolong disampaikan ke dirjen-dirjennya. Ya alhamdulillah nanti kami akan memberikan ya. Mungkin sudah memberikan itu ya. Sudah secara tertulis. Jadi beberapa poin kalau kita jelaskan sini mungkin terlalu panjang ya. Tapi ada beberapa poin yang kami sampaikan, salah satunya adalah harus dari hulu sampai ke hilir itu memang harus selaras ya, sejalan gitu ya. Tidak bisa terpisah-pisah gitu. Karena selama ini kita lihat dari peran desa apa semua terputus di situ. Menekankan di pelatihan karena dasar untuk mengirim pekerja migran itu kan dari pelatihan ya. Pelatihan itu kalau memang tidak kompetitif ya, ya pasti mutu kualitas pekerja migran kita ya di bawah standar itu. Harapan dari SPMI apa?
ya dibenahi secara keseluruhan ya. Ya jangan di hulu saja ya, keseluruhan dibenahi. Masukan-masukan dari kami, teman-teman yang lain, serikat-serikat yang lain mungkin itu perlu di ini ya. Baru di era kementerian yang baru dan menjadi solusi yang baru juga bagaimana kemudian kita sebagai serikat ada pengakuan untuk turut serta, untuk terlibat dalam perumusan kebijakan juga nanti. Makanya tadi sempat disinggung juga terkait dengan rencana-rencana diskusi bulanan, diskusi tripartit yang melibatkan baik dari sektor pengusahanya maupun dari kalangan CSO-nya. Jadi diskusi tripartit ini menjadi keniscayaan ya di sebuah negara yang berkembang.